Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan salah satu peristiwa penting dalam Perang Dunia Kedua, yaitu peristiwa pengeboman kota Hiroshima Nagasaki yang bukan hanya berdampak pada berakhirnya Perang Dunia Kedua, tapi juga pada perkembangan senjata nuklir dan berdampak langsung pada kemerdekaan negara Indonesia. Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung ke pembahasannya. Nah, peristiwa ini itu dilatar belakangi oleh Amerika Serikat yang ingin segera mengakhiri perang dengan mendesak dan membuat Jepang menyerah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat ialah berencana melakukan invasi darat, namun diperkirakan akan memakan banyak korban jiwa. Nah, di tengah-tengah pertimbangan, pihak sekutu itu mendeklarasikan deklarasi Potsdam yang disusun oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Harry S. Truman, Perdana Menteri Inggris yang diwakilkan awalnya itu oleh Winston Churchill, dan setelah pemilu diwakilkan oleh Truman Attlee, dan yang ketiga itu Presiden Nasionalis Cina yaitu Chiang Kai-shek. Deklarasi ini berisi 13 pasal penyerahan serta ultimatum bagi Jepang. Walaupun Jepang telah diberikan ultimatum, tapi tidak memberikan respon apapun. Nah, karena hal inilah sekutu, terutama Amerika Serikat, memutuskan untuk menggunakan bom atom yang sebelumnya telah dikembangkan dalam proyek rahasia Manhattan dan melalui uji coba di Almogrado, New Mexico. Mereka memilih target sasaran yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki dengan alasan yang pertama itu merupakan kota penting bagi sektor industri dan militer, serta yang kedua belum pernah mendapatkan serangan yang fatal. Lanjut ke peristiwanya, gimana sih peristiwa itu terjadi? Nah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945 pada pukul 8:15 pagi. Pesawat B-29 Enola Gay yang dikemudikan oleh Paul Warfield Tibbets itu terbang di langit Hiroshima dan menjatuhkan bom uranium 235 pada ketinggian 31.000 kaki. Kota Hiroshima hancur oleh bom yang diberi nama Little Boy. Bom ini diperkirakan itu menewaskan sekitar 70.000 orang, serta di akhir tahun 1945 itu jumlahnya bertambah. Diperkirakan jumlah korban yang mati akibat radiasi, luka bakar, juga cedera ataupun kanker itu sekitar 100.000 orang. Berselang 3 hari dari pengeboman yang pertama, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945, pesawat B-29 Boxcar yang dikemudikan oleh Mayor Carl Swedy itu terbang dan bersiap menjatuhkan bom di langit Kokura. Namun, langit target tertutupi oleh awan, makanya pilot mencari alternatif lain yaitu kota Nagasaki. Pada pukul 11:20, bom plutonium 239 dijatuhkan dan meledak pada ketinggian 1.800 kaki. Kota Nagasaki hancur akibat bom yang diberi nama Fatman. Nah, akibat bom ini tuh ada jumlah korban seketikanya mencapai 40.000 orang, dan pada akhir tahun 1945 diperkirakan korban ini mencapai 60.000 orang. Setelah kedua kota ini hancur akibat bom atom, para pemimpin militer Jepang ini masih berdebat akankah melanjutkan perang atau menyerah. Di tengah-tengah kondisi kritis inilah muncul peran penting dari Kaisar Hirohito dalam pengambilan keputusan. Dari masa restorasi Meiji, peran kaisar dalam praktiknya ini bersifat simbolis dan sering dianggap sebagai boneka militer. Namun, setelah peristiwa pengeboman kota Hiroshima Nagasaki, Kaisar Hirohito mulai menunjukkan peran aktif sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Hal ini terlihat ketika ia memutuskan untuk mengakhiri perang dan menyatakan penyerahan Jepang melalui siaran radio Yokuohoso pada 15 Agustus 1945. Selanjutnya ke pembahasan dampak serta upaya apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Yang pertama, peristiwa ini tuh berdampak pada kondisi politik Jepang. Berubahnya sistem pemerintahan Jepang yang tadinya monarki militeristik berubah menjadi monarki konstitusional, serta berubahnya konstitusi Meiji menjadi konstitusi 1947 yang membatasi kekuasaan militer, dan melalui pasal 9, Jepang itu menjadi negara demokrasi pasifis yang menolak perang dan mementingkan perdamaian, serta
berdampak pada geopolitik, yang dimana peristiwa ini berdampak pada berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 2 September 1945, serta berdampak pada perkembangan dan penggunaan senjata nuklir. Melalui adanya ancaman inilah adanya perjanjian internasional seperti perjanjian NPT, lalu perjanjian CTBT, dan perjanjian TPNW. Nah, upaya yang dilakukan Jepang dalam aktif gerakan non-nuklir itu menerapkan 3 prinsip, yaitu prinsip tidak memproduksi, tidak memiliki, dan tidak mengizinkan senjata nuklir berada di wilayah Jepang. Lalu, dampak pada kemanusiaan, di mana ratusan ribu korban serta para penyintas atau hibakusha ini tuh mengalami luka bakar, kanker, terus juga diskriminasi sosial. Nah, dalam menghadapi hal ini, Jepang berupaya melakukan pelindungan bagi hibakusha dengan mengesahkan Undang-Undang 1949 dengan berupa bantuan medis untuk para penyintas yang mengalami disabilitas fisik. Seiring berjalannya waktu, setelah adanya kesadaran dari dampak jangka panjang radiasi, pemerintah Jepang pada tahun 1957 itu mengesahkan undang-undang yang memperluas konteks penyintas. Jadi bukan hanya yang mengalami disabilitas fisik saja, tapi yang mengalami pemaparan radiasi juga mendapatkan bantuan medis dari pemerintah Jepang. Yang lain yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam menghadapi peristiwa ini ialah mengesahkan undang-undang rekonstruksi pada tahun 1949 yang memberikan bantuan finansial dan menjadikan kota Hiroshima Nagasaki menjadi kota simbol perdamaian dunia. Juga melakukan reformasi pendidikan yang dimana tadinya menekankan nilai-nilai militeristik dirubah menjadi menekankan nilai-nilai demokrasi dan perdamaian serta hak asasi manusia. Juga mengadakan pelatihan ulang daripada guru-guru atau tenaga pendidik agar selaras dengan nilai-nilai pendidikan modern. Peristiwa ini juga berdampak langsung pada kondisi Indonesia yang pada saat itu dalam masa kepemimpinan Jepang. Dengan adanya kekosongan politik, para tokoh bangsa Indonesia itu memanfaatkan momen ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwasannya peristiwa pengeboman kota Hiroshima Nagasaki merupakan faktor eksternal yang mendorong kemerdekaan Indonesia. Ini menjadi pengingat bagi kita semua betapa dahsyatnya dampak yang ditimbulkan oleh perang dan senjata nuklir. Maka dari itu, harapan saya semoga konflik yang terjadi pada masa ini segera berakhir dan menciptakan dunia yang damai bagi semua. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.